Populi Suprema Lex. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi di dalam sebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam konstitusi. Baik, kami mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Yayenggone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 3. Dengan saya Afia Fiorita Marsya, saya Firna Redika, saya Akmal Muhammad, saya Andi Rendiarta, saya Muhammad Tawali, saya Andi Fikran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan dengan dosen pengajar Ibu Marjana Putri, SST MSI. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Pun patut pula kita ketahui bersama bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah. Berkaitan dengan pengertian dari pemerintahan daerah, secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Namun secara umumnya, pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ayat 3-nya berbunyi pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya otonomi daerah. Di sini pengertian otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dan dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 berbunyi pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan asas-asas otonomi daerah. Asas-asas otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Dan yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan atau pada gubernur dan wakil kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintah umum. Dan yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip otonomi daerah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan
di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, prinsip otonomi nyata. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip bahwa dalam pelaksanaan atau penanganan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada tugas wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab artinya bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah adalah untuk melancarkan pembangunan dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, merupakan bagian dari tujuan nasional. Baik, saya Firna Regika. Saya akan menjelaskan sekaitan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah yang pernah berlaku. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, hanya berumur sekitar kurang lebih 3 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah yang hanya berjumlah 6 pasal. Atas fakta tersebut, tidak heran jika terdapat banyak kelemahan di dalamnya, antara lain adanya dualistik pemerintahan daerah. Sifat dualistik terlihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang tetap mengakui dan memberlakukan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah atau desentralisasi Hindia Belanda yang selalu bersifat dualistik, yaitu membedakan antara peraturan perundang-undangan untuk Jawa Madura dan untuk luar Jawa. Kemudian yang kedua yaitu undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah tingkatan daerah yang terdiri dari provinsi, di mana berada di bawah pengawasan presiden, kemudian kedua kabupaten atau kota besar yang berada di bawah pengawasan provinsi, dan ketiga ada desa atau kota kecil di bawah pengawasan kabupaten atau kota besar. Tiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan. Yang pertama ada otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Kemudian yang kedua ada BDBW atau disebut sebagai suatu kekuasaan sementara, ialah hak untuk menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan. Menurut Amrah Muslimin, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengandung prinsip, yakni yang pertama adanya penghapusan perbedaan cara pemerintah di Jawa dan Madura dengan daerah luar, bisa disatukan atau uniformitas pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Kemudian kedua, membatasi tingkatan badan-badan pemerintahan daerah sedikit mungkin, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan tingkat terendah yang belum ditentukan namanya karena namanya berbeda-beda bagi daerah-daerah. Kemudian ketiga, ada penghapusan dualisme pemerintahan daerah, pemberian hak otonomi dan BDBW seluas-luasnya kepada badan-badan pemerintahan daerah yang tersusun secara demokratis atau legal based atas dasar permusyawaratan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah kecil yang mengatur rumah tangganya sendiri dan merupakan sebanyak-banyaknya
3 tingkatan daerah yang derajat dari atas ke bawah, yaitu yang pertama ada daerah tingkat 1 yang termasuk Kota Praja Jakarta Raya, kemudian ketiga daerah tingkat 1 termasuk Kota Praja, dan ketiga ada daerah tingkat 3. Menurut Sutarjo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 memiliki kesalahan prinsip, yaitu bentuk pemerintahan Dati 3 disamaratakan dengan daerah otonomi lainnya, yaitu Dati 1, Dati 2, dan Dati 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 merupakan hasil kerja dari DPR Pemilu tahun 1955. Di dalam undang-undang ini menjanjikan demokratisasi pemerintahan daerah dengan otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya, regulasi yang keempat yang mengatur pemerintahan daerah yaitu terdapat dalam Penetapan Presiden atau Kepres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah mengatur wilayah Indonesia terdiri atas yang pertama yaitu adanya pemerintah daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 yang terdiri dari kepala daerah termasuk Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau BPH dan DPRD. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dimana berada di dalam satu tangan yaitu kepala daerah. Di mana kedudukannya pula kepala daerah di sini sangatlah kuat karena tak hanya menjadi kepala eksekutif tetapi juga menjadi kepala legislatif. Kemudian yang ketiga, yaitu menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau disingkat dengan BPH. Penetapan presiden ini sebenarnya memiliki maksud untuk memulihkan dan memperkokoh kewibawaan kepala daerah atau KDH sebagai alat pemerintahan pusat dengan diberi kedudukan dan fungsi rangkap sebagai alat dekonsentrasi, yakni gubernur, bupati atau wali kota yang sekaligus desentralisasi atau disebut sebagai KDH. Baik, saya Afia Fiorita Marsha. Saya akan menjelaskan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari periode keempat sampai dengan periode keenam, di mana pada periode keempat berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 sampai dengan tahun 1974. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Junto Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan daerah, di mana pada tingkatan pertama nomenklatur daerahnya yaitu provinsi atau kota raya. Nah, pada tingkatan kedua nomenklatur daerahnya yaitu terdiri atas kabupaten atau kota madya. Nah, pada tingkatan ketiga nomenklatur daerah otonomnya yaitu kecamatan ataupun kota praja. Selanjutnya yaitu daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Nah, selain itu, untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonomi tingkat 3, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa sebagai bentuk peralihan untuk percepatan terwujudnya daerah tingkat tinggi tingkat 3 seluruh Indonesia yang dalam paspor ini disingkat menjadi Undang-Undang Desa Praja. Pun pada periode ini jumlah anggota DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah dengan masa perhitungan jumlah penduduk tertentu. Nah, masa anggota DPRD adalah 5 tahun. Anggota DPRD antar waktu masa jabatannya hanya untuk sisa masa 5 tahun tersebut. Pemilihan, pengangkatan, dan penggantian anggota DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Nah, pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua yang mencerminkan poros resapel. Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Nah, selanjutnya sekaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi Republik 4. Namun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, undang-undang ini secara tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah dengan otonomi khusus dan secara sistematis berusaha menghapuskan daerah otonomi khusus tersebut. Nah, sebagaimana tercantum dalam pasal 88, hal tersebut juga diterangkan lebih gamblang dalam Undang-Undang Penjelasan Nomor 18 Tahun 1945 pasal 1 sampai 2 serta pasal 88. Akan tetapi, badai politik pada tahun 1965 yang terjadi hanya 29 hari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945 disahkan, menyebabkan undang-undang pemerintahan daerah ini tidak lagi dapat diberlakukan secara mulus. Nah, perubahan konstelasi politik yang terjadi sepanjang akhir tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 mengakibatkan undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang desa praja tidak lagi dapat diberlakukan. Nah, selanjutnya yaitu pada periode 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai 1999, di mana pada masa ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Nah, menurut undang-undang ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Nah, selanjutnya pada periode ini terdapat dua tingkatan nomenklatur daerah otonom, di mana pada tingkat pertama nomenklatur daerah otonomnya yakni daerah tingkat 1 atau DATI 1 atau daerah khusus ibu kota ataupun daerah istimewa. Selanjutnya yaitu pada tingkat kedua nomenklatur daerah otonomnya yaitu DATI 2, daerah atau daerah tingkat 2. Nah, selanjutnya yaitu pada wilayah administrasi terdiri dari beberapa tingkatan, yakni pada tingkat pertama nomenklatur wilayah administrasinya provinsi ataupun ibu kota. Nah, pada tingkat kedua nomenklatur wilayah administrasinya yaitu kabupaten ataupun kota madya. Selanjutnya yaitu pada tingkat 2A nomenklatur wilayah administrasinya yaitu administratif, dan yang terakhir pada tingkat ketiga nomenklatur wilayah administratifnya yaitu kecamatan. Nah, selanjutnya nama dan batas-batas daerah tingkat 1 sama dengan nama dan batas wilayah provinsi ataupun ibu kota negara. Ibu kota daerah tingkat 1 adalah ibu kota wilayah provinsi. Nama dan batas daerah tingkat 2 sama dengan nama dan batas wilayah kabupaten atau kota madya. Ibu kota daerah tingkat 2 adalah ibu kota wilayah kabupaten. Wilayah, penyebutan administratif dan juga daerah otonom disatukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi Republik 4 dan dikembangkan lebih jauh dengan mengadopsi ide-ide yang ada di dalam penjelasan konstitusi. Undang-undang ini cukup lama bertahan, yaitu 25 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami penambahan wilayah baru yang berasal dari koloni Portugis pada tahun 1976 dan dibentuk menjadi sebuah provinsi, yaitu Provinsi Daerah Tingkat 1 Timur-Timur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Timur-Timur. Nah, pada tahun 1990, Kota Jakarta mendapat status daerah khusus dengan tingkat daerah otonom daerah tingkat 1 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus Indonesia Negara Republik Indonesia Jakarta. Selain itu, tidak banyak yang menonjol dari pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya yaitu pada periode ke-6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai tahun 2004. Pada masa ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada 3 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan satu tingkat wilayah administratif. Nah, selanjutnya yaitu 3 jenis daerah otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Jenis ketiga daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki dalam otonom. Daerah provinsi berkedudukan
juga sebagai wilayah administratif. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas desentralisasi. Daerah otonom disebut daerah provinsi atau kabupaten ataupun kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas daerah tertentu, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa tersendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun selanjutnya undang-undang ini disusun berdasarkan Konstitusi Republik 4 Pasal 18 dan dikembangkan dengan mengadopsi ide-ide dalam penjelasan Konstitusi Pasal 18 khususnya bagian 2. Undang-undang ini cukup istimewa karena diberlakukan dalam masa Republik 4, Republik 5 dan juga Republik 6. Nah, dalam perjalanannya Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999. Provinsi Aceh juga ditegaskan keistimewaannya dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan diberi otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 serta perubahan nomenklatur menjadi Aceh. Selain itu, Provinsi Irian Jaya juga diberikan otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 serta perubahan nomenklatur menjadi Provinsi Papua. Selain itu, pemberian penegasan dan pemberian status khusus beberapa provinsi lainnya mengalami pemekaran menjadi provinsi baru. Provinsi Timur Timur juga memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 2002 dengan nama Timur Leste ataupun Timur Lorosae dari pemerintahan transisi PBB. Kemerdekaan tersebut berdasarkan hasil referendum atas status koloni Portugis pada tahun 1999 setelah sekitar 23 tahun bergabung dengan Indonesia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian. Baik, saya Muhammad Mufli Mutawalli akan menjelaskan mengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Ada pula pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga yaitu pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksananya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati wali kota dibiayai oleh APBN. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 ini tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015. Perubahan ini pemerintah daerah tersebut dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah, pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi dari kami sekaitan dengan perkembangan hukum pemerintahan di daerah.
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.